Semuanya, apa kabar? Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat ya, teman-teman semua. Jadi di konten sebelumnya itu kita dengar atau kalian bisa melihat di mana ada seorang laki-laki mengeluhkan istrinya balik ke Hong Kong dan segala problema kehidupan ya teman-teman semua. Tapi di sini kita tidak bisa menghakimi. Sekali lagi saya bilang, kita tidak bisa menghakimi apa yang terjadi di dalam keluarga mereka ya. Kita hanya bisa mendoakan saja gitu ya, kira-kira ke depan seperti apa gitu mereka. Tapi sebenarnya teman-teman semua, saya tuh tidak terlalu suka. Saya tidak terlalu suka untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini gitu. Kayak bojonya jadi lontek kah, bojonya jadi apakah gitu. Saya tuh nggak suka membicarakan aib-aib orang di sosial media gitu, karena saya takut jangan ke depan saya dibicarakan gitu. Iya kan, benar nggak sih? Cuman di sini kita bisa melihat bahwa ada loh perempuan, keluarga yang tidak memikirkan nggak memikirkan masa depan anaknya gitu. Kita tuh kalau mencari nafkah ya di sini, otomatis kalau kita datang di Hong Kong ini ya otomatis cari uang untuk keluarga gitu, benar nggak sih? Ada ya, saya juga waktu kemarin bahas itu agak sedih, agak gimana ya dengarnya. Udah 1 kali kontrak di Hong Kong, ternyata nggak ada apa-apa gitu ya teman-teman semua. Di sini kita bisa jadikan bahan pembelajaran bahwa janganlah seperti itu ya teman-teman semua, bahwa kita nih cari nafkah di Hong Kong ini untuk membahagiakan keluarga kita. Apa terlebih ya buat kita pribadi, mungkin ada cita-cita, harapan gitu ya, untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi keuangan gitu ya. Jadi datang bukan cuman untuk gila-gilaan dan aneh-anehan gitu ya. Ada aja. Kayak saya nggak terlalu suka gitu. Kayak dengar itu agak, kan saya juga orangnya suka emosian gitu ya. Emosian untuk mendengar hal-hal yang seperti itu. Adalah orang bodoh kayak gitu ya, gitu maksudnya. Kalau emang lu udah nggak mau sama suamimu, ya udah nggak usah, tapi anakmu dinafkahin, lihat tuh anakmu gitu kan. Kalau emang kamu udah nggak suka sama laki-laki atau suamimu ya udah nggak usah, nggak apa-apa, ganti aja. Sekarang mau ganti-gantian gampang, benar nggak sih? Tapi jangan terlantarin anak. Kita nih cari nafkah di hampir kalau saya bilang ya, hampir 100%. Mungkin teman-teman kita ya di sini di Hong Kong ini datang ke sini karena untuk menyenangkan keluarga, apa terlebih anak begitu. Benar gak sih? Jadi kalau ada yang kayak menelar terlantarin anak, itu keterlaluan loh. Demi laki-laki lain, demi orang lain, terus kamu terlantarkan anakmu. Ya mungkin ya berpikir begini, ada suamiku yang bisa kasih makan gitu ya. Hey guys, tolong, walaupun emang kita perempuan, yang berhak kasih makan anak itu ya suami kita gitu ya, tapi ada nggak hati nuranimu melihat anakmu dibiarin dan kamu pakai anakmu itu untuk tolong dong saya karena anak saya sakit, padahal anaknya nggak sakit. Pinjamin uang dong saya untuk berobat anak saya, kayak yang diceritain suaminya itu ya. Ya saya agak-agak terpancing, makanya saya buat video ini. Artinya gini, adalah orang kayak gitu ya yang memanfaatkan situasi gitu, padahal dia di Hong Kong ini punya gaji melebihi gaji di Indonesia gitu maksudnya. Aneh dan lucu gitu. Ini panas loh guys. Ya sudahlah, nggak apa-apa.
Yang terpenting gini, kita kalau dengar seperti ini, iya, saya jangan seperti ini, saya mau berjuang untuk anak saya mau berjuang untuk kehidupan keluarga saya, biar benar-benar anak saya tuh nggak susah. Anak saya di luar sana, teman-temannya suka makan apa ya, anak saya juga ada. Maaf ya guys, saya tuh berusaha. Anak saya pun saya kasih pegang motor, kendaraan tuh nanti dia lulus SMA, SMK. Ini pun motornya udah nggak dipakai lagi gitu. Dia udah pindah di satu kota di Bali, bukan lagi di Manado, tapi artinya apapun yang menjadi perjuangan anak saya selalu support. Gimana tuh caranya untuk saya tuh selalu mensupport dia gitu. Biar kalau kata kita orang Manado, nggak keikut mau, gimana ya bahasanya ya. Kalau kata orang Manado tuh, ndak tak iko mata. Ndak tak iko mata itu artinya kalau orang lain, anak-anak lain ada ya dia juga ada gitu. Terus lu kerja di Hong Kong sini demi apa gitu, cuman menghidupi laki-laki lain, kan itu agak bangsat gitu ya, agak bangsat maksudnya buat teman-teman semua. Jadi untuk itu ya semoga kita nggak ngikut lah dalam video ini. Intinya maksud saya gini, janganlah kita ikut kayak dia itu. Mungkin ya saya juga mendengar cerita-cerita dari teman-teman lain juga, ada yang kayak ceritanya di suaminya ini gitu. Adalah satu-satu gitu, satu-satu. Dalam 100% ya 10% pekerja migran yang datang juga agak-agak seperti itu gitu ya. Ya sudahlah. Yang penting kita jangan ya. Aduh, teman-teman semua. Jadi mungkin jadikan pelajaran, makanya saya bilang tadi di awal video, jadikan pelajaran agar kita jangan mengikuti gitu. Saya ini udah mau 4 kontrak lah ya. Kalau saya bilang satu kontrak pertama dulu nggak berhasil, di 1, 2, 3 pun ini ya saya membangun rumah. Anak saya tuh ya, karena dia nggak kuliah, saya suruh pilih dimanapun dia mau tinggal. Kamu mau pilih tinggal di kota mana? Bahkan saya perjuangin supaya dia ke luar negeri, tapi dia belum ada hati ya untuk ke luar negeri gitu. Dan sebelumnya itu dia tinggal di Kediri, di Pare, Kampung Inggris. Sekarang udah kembali, udah berjuang lagi dia sendiri di Bali. Tapi bukan berarti saya biarin, itu pun udah umur mau 21 tahun. Tapi saya punya perjanjian dengan anak saya. Kalau kamu udah umur 22, mama ndak akan kasih kamu support system lagi gitu. Gimana tuh caranya kamu untuk ke depan. Tapi ini anakmu, Mbak. Guys, anaknya itu baru 8 tahun, baru SD kelas 2, kelas berapa, waduh. Ya pokoknya jengkel juga dengar kayak ada yang seperti itu. Tapi sekali lagi saya bilang, saya tuh sebenarnya nggak suka membahas keluarga kayak gimana ya, belum terbiasa kayaknya saya membahas kayak aib-aib rumah tangga gitu. Saya tuh maunya yang membahas tentang persoalan pekerja migran Indonesia, gimana tuh kalau datang ke sini kita harus semangat, kita harus berjuang gitu. Tapi kalau membahas yang sudah ini kayak gimana gitu. Jadi saya kalau ada yang mau mengeluh gitu, ini istri saya tolong carikan ya. Kemarin itu ada yang cari juga istrinya yang sudah overstay gitu ya. Tapi begitulah kehidupan. Oke, teman-teman semua, sekali lagi jangan ikutin yang seperti tadi. Ingat, jangan ikutin seperti tadi, tidak bagus sama sekali. Itu kan agak aneh itu. Agak orang lain lagi berjuang, ya dia nggak tahu berjuang gimana tuh di sini. Aneh aja. Oke, terus semangat. God bless, bye bye.